Nanti pada hari kiamat akan banyak orang-orang itu meminta haknya. Saya begaduh dengan seseorang pada hari kiamat, saya akan meminta haknya, meminta hak saya di depan siapa? Di depan Arsy. Karena Arsy adalah semacam bos yang akan menghakimi anak-anak buahnya. Setiap muhakamah akan terjadi di depan Arsy. Karena itu nanti pada hari kiamat Arsy akan dibopong oleh 8 malaikat dan diletakkan untuk hisab. Jadi memang ada kena-mengena antara Arsy, tadbir, dan hisab. Itu adalah tugas Arsy yang pertama yang diberikan oleh Allah ketika Allah menciptakan Arsy. Assalamualaikum sahabat NU Online. Kita melihat banyak sekali orang-orang itu bertanya tentang apa hakikat daripada Arsy. Terutama orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka beraliran salaf atau apa. Mereka mengatakan bahwasanya Arsy adalah singgasana Allah. Singgasana maknanya tempat duduk. Dia bukan kursi, tapi singgasana. Ini adalah tafsiran sekelompok selain ahli sunnah ketika mengatakan mentafsirkan apa itu Arsy. Singgasana bukan hanya kursi ya. Yang saya duduki ini singgasana. Dengan makna apa yang saya duduki lebih besar daripada badan saya. Kalau kursi itu ketika kita hadir di pernikahan atau di acara-acara yang biasa, kita kan diberi kursi yang hanya sesuai dengan dengan badan kita. Itu namanya apa? Kursi. Kalau Anda melihat semua singgasana raja, pasti singgasana raja itu akan lebih besar daripada raja itu sendiri, agar raja merasa nyaman ketika duduk di singgasananya. Orang yang mengatasnamakan dirinya salaf menganggap Arsy itu adalah singgasana, yang mana Allah itu akan duduk di atasnya. Mungkin dikatakan dengan nama bersemayam. Kalau Anda tengok di kamus-kamus, bersemayam maknanya adalah duduk. Ahli sunnah mempunyai tafsir yang lain tentang makna Arsy. Arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna daripada Arsy itu bukan singgasana. Walaupun mungkin secara letterlek, kalau Anda tengok al-arsyu di dalam kamus maknanya adalah singgasana. Tapi apakah yang dimaksud di kamus adalah apa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran? Di situ sebenarnya masalahnya. Ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Ghazali dan imam-imam yang lainnya mengatakan bahwasanya Arsy bukan singgasana Allah, bukan tempat duduk Allah, akan tetapi adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Guru saya, Syekh Said Abdul Latif Foda, dalam kitabnya beliau Syarhul Kabir ala Thahawiyah, mengatakan bahwasanya beliau sudah meneliti 200 nusus daripada kitab ataupun sunnah yang ada kata-kata Arsy-nya. Yang mana daripada situ beliau mengatakan bahwasanya hasil daripada riset saya, Arsy mempunyai 2 misi, 2 hal. Yang pertama adalah Arsy ini makhluk Allah yang paling besar, dan dia semacam bos daripada segala makhluk Allah yang lain. Sekiranya makhluk-makhluk Allah yang besarnya di bawah Arsy akan mempunyai hubungan dengan Arsy itu sendiri. Karena itu Anda akan melihat setiap kejadian besar ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, Arsy ini bergetar. Ketika kematian Sa'ad ibn Mu'adz, Arsy ini bergetar. Dan banyak kejadian-kejadian, Arsy ini akan mengetahuinya dengan makna Arsy akan mempunyai peran untuk tadbir, untuk mengatur makhluknya. Kalau Anda melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan tentang Arsy, pasti summastawa alal arsy yudabbirul amro. Kemudian Allah istawa alal arsy, dan ngomong-ngomong tidak ada kata-kata istawa di dalam kamus, maknanya duduk ya. Maknanya adalah menyempurnakan sesuatu. Maknanya ayat ini Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menyempurnakan pengaturannya terhadap makhluknya dengan menciptakan Arsy. Intinya Arsy adalah instrumen yang diciptakan oleh Allah untuk menyempurnakan kontrolnya terhadap makhluk-makhluk yang lain. Loh, apakah Allah tidak mampu untuk mengontrolnya sendiri? Loh, Allah mampu, cuma Allah menciptakan Arsy karena Allah menginginkannya. Ada semacam keinginan Allah untuk menciptakan Arsy sebagai tanda dan ikon bahwasanya kalau Arsy yang begitu besar aku kendalikan. Apalagi makhluk-makhluk yang kecil seperti Anda. Jadi Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar dan mempunyai connection terhadap makhluk-makhluk yang lain.
Yang mana setiap perkara nanti akan mempunyai akan diketahui oleh diketahui oleh arsy. Nanti pada hari kiamat akan banyak orang-orang itu meminta haknya. Saya begaduh dengan seseorang pada hari kiamat, saya akan meminta hak saya di depan siapa? Di depan arsy. Karena arsy adalah semacam bos yang akan menghakimi anak-anak buahnya. Setiap muhakamah akan terjadi di depan arsy. Karena itu nanti pada hari kiamat arsy akan dibopong oleh 8 malaikat dan diletakkan untuk hisab. Jadi memang ada kena-mengena antara arsy, tadbir, dan hisab. Itu adalah tugas arsy yang pertama yang diberikan oleh Allah ketika Allah menciptakan arsy. Kemudian yang kedua daripada tugas arsy itu adalah sebagai madhar tajalliyatil iradah ilahiyah wal qudrah ilahiyah. Maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu, Allah kan tidak bertempat. Ahli sunnah mengatakan tidak bertempat. Berbeda dengan arsy. Arsy mempunyai tempat dan mempunyai size, mempunyai ukuran. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, ketika Allah menurunkan perintah, bukan langsung menurunkan perintah ke malaikat Jibril. Allah menurunkan perintah ke arsy dulu. Kemudian malaikat Jibril mengambil perintah Allah daripada arsy, kemudian diberikan kepada orang yang diinginkan oleh Allah untuk disampaikan. Contohnya ayat-ayat Al-Quran akan diturunkan oleh Allah ke arsy. Kemudian setiap kesempatan, setiap momen, setiap event, malaikat Jibril akan mengambil ayat daripada arsy kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya arsy adalah, kalau saya boleh boleh ungkapkan dengan perkara yang ekstrim, ada semacam konverter atau tempat pertama tampaknya iradah al-ilahiyah, tampaknya kudrah al-ilahiyah. Karena itu Anda akan melihat pada hari kiamat nanti ada hadis namanya hadis syafaatul udma, ketika di padang mahsyar keringat-keringat akan membanjiri orang, kemudian matahari akan 1 jengkal. Nabi Muhammad sujud di bawah arsy, bukan sujud kepada arsy, tapi tempatnya sujud di bawah arsy. Kenapa kok sujud di bawah arsy? Karena ketika ada perintahnya pertama kali akan turun ke arsy. Kemudian Nabi Muhammad akan menerima perintah Allah daripada arsy, Jadi menurut saya yang saya pahami daripada kitabnya Syekh Said Foda, bahwasanya arsy adalah ring 1 terhadap perintah-perintah Allah. Sekiranya orang yang pertama kali mengetahui perintah Allah adalah orang-orang yang ada di sekitar arsy itu. Seperti biasa kalau kita berada mungkin di dekat-dekat rumahnya kompleks pemerintah, mungkin kita akan mengetahui kabar lebih dahulu daripada orang-orang yang lain. Saya kira itu sangat normal sekali. Begitu pula Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj menerima perintah 50 sholat, kemudian bolak-balik kan, sampai 5 kali sholat. Bolak-balik kemana? Bolak-balik ke arsy. Kenapa bolak-balik ke arsy? Karena perintah Allah ketika turun kepada arsy, bukan kepada apa? Yani Allah menerima perintah Allah daripada arsy. Jadi arsy selain dia itu mahallu tamamit tadbir, dia adalah mahallu tajalliyatil iradah al-ilahiyah wa mahallu tajalliyatil qudrah al-ilahiyah. Ini adalah tafsir arsy menurut ahli sunnah wal jamaah. Karena itu Anda akan melihat di ayat-ayat setelah kata-kata arsy pasti ada kata-kata tentang tadbir, pengaturan, atau min lawazimit tadbir yang berkaitan tentang pengaturan atau syarat-syarat untuk pengaturan. Ya'lamu ma yaliju fil Allah mengetahui apa yang masuk, mengetahui min lawazimit tadbir. Yusakhir, ada yang namanya yudabbir. Rabbil arsyil azim. Allah bukan arsy, bukan tempat duduknya Allah. Rabbil arsyil azim. Arsy Allah adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Arsy yang agung. Allah mensifati arsy itu agung. Kenapa? Karena dia adalah bos daripada segala makhluk, dan dia adalah tempat tampaknya pertama iradah al-ilahiyah, ni'amul ilahiyah, wal qudrah ilahiyah. Inilah perbedaan antara tafsir ahli sunnah wal jamaah dan tafsir kelompok yang dikatakan salaf tentang apa itu makna arsy. Wallahu a'lam bishawab.